Oke, kita lanjut ke video kedua. Di video sebelumnya, di bab keempat ini, kita udah membahas tentang analisis frekuensi untuk sinyal waktu kontinu. Sekarang kita akan membahas untuk sinyal waktu diskret. Sebenarnya kurang mirip pembahasannya ya. Akan ada dua tema besar, yaitu tentang Fourier series dan Fourier transform. Tapi kali ini kita akan bahas untuk sinyal yang waktunya diskret. Jadi alih-alih kita ngomongin tentang XT, kita ngomongin tentang XN. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama, Fourier series. Ingat kembali, Fourier series ini berlaku untuk sinyal yang periodik ya. Jadi XN periodik itu gimana misalkan? Ya misalkan misalkan kayak gini gitu, sinyal sinusoid. Kan ini periodik gitu ya. Ini bukan sinusoid sih, tapi kayak gini periodik. Dan sinyal-sinyal periodik yang lain. Jadi kalau XN ini periodik, ingat kita udah bahas tentang sintesis dan juga analisis. Kalau sintesisnya itu XN sama dengan kita nyatakan sebagai kombinasi dari kompleks sinusoid. Tapi sekarang kompleks sinusoidnya dalam N. J omega N. Nah, J omega Kn. Oke, ingat omega kali K ini kan adalah frekuensi sudut dari harmonisanya ya. Jadi J omega Kn dengan masing-masing harmonisa punya bobot sebesar CK. Nah, sekarang K-nya itu dari 0 sampai dengan N-1. Oke, dengan N ini adalah periodenya, periode fundamentalnya. Jadi omega itu adalah 2pi per N. Nah, kalau analisisnya berarti proses kita mencari nilai CK-nya kan. Gimana caranya? Kalau di waktu kontinu kita pakai integral, kalau misalkan diskret kita pakai penjumlahan. Nah, ini bentuknya mirip nih kalau yang ini. N sama dengan 0 sampai N-1 Xn E pangkat minus J omega Kn. Nah, jadi mirip banget ya. Mirip banget antara sintesis dan juga analisis untuk Fourier series sinyal waktu diskret. Bedanya ini E pangkat J minus J, ini E pangkat positif J gitu. Nah, makanya Fourier series dari sinyal waktu diskret itu hasilnya juga akan waktu diskret gitu. Dan dia juga akan periodik gitu. Hasilnya juga akan periodik. Kalau misalkan XN-nya seperti ini. Misalkan kayak gini periodik gitu ya. CK kalau kita hitung dia juga akan periodik, misalkan seperti ini gitu. Ya nggak tahu juga sih bentuknya kayak gimana, tapi dia sama-sama diskret dan sama-sama periodik gitu. Nah, kita bahas dulu lah yang Fourier transformnya, baru kita mulai masuk ke contohnya ya. Kalau Fourier transform untuk Xn yang aperiodik, misalkan Xn-nya kayak gini doang gitu. Udah kayak gitu doang. Dia dapat kita nyatakan dalam domain frekuensi. Kita misalkan untuk sekarang bilang frekuensi itu omega ya. Berarti Xn itu analisisnya sama dengan, nah kalau ini ada integralnya. Jadi X omega itu kita kalikan dengan E pangkat J omega N D omega. Kita integralkan dalam rentang 2pi nih, dari 0 sampai 2pi atau dari minus pi sampai pi. Terserah, tapi dalam rentang 2pi dibagi 2pi. Nah, ini kayaknya mirip ya dengan yang ini, sinyal waktu kontinu ya. Kalau kita lihat, perhatikan sintesisnya. Nah, ini XF E pangkat J omega T. Ya, ini agak mirip ya. Tapi bedanya kalau sekarang T kita ganti dengan N. Nah, sorry, ini sintesis kok analisis. Ini sintesis. Kalau analisisnya, kita punya X omega itu adalah penjumlahan dari Xn dikalikan E pangkat minus J omega N untuk semua nilai N.
Nah, jadi ini perlu diingat ya untuk yang Fourier transform ini, karena dia bentuknya agak beda nih antara sintesis dan analisis. Tadi kalau kita bandingkan dengan yang waktu kontinu, kita lihat kalau misalkan waktu kontinu dia sama-sama integral nih, bentuknya agak mirip kan antara sintesis dan analisis untuk Fourier transform. Tapi kalau waktu discrete tadi yang mirip itu justru yang Fourier series. Dia sama-sama sigma nih. Dia sama-sama sigma. Rentannya sama pula rentannya. Nah, tapi kalau yang Fourier transform kita perhatikan dia bentuknya agak beda ya. Jadi harus berhati-hati di sini. Oke. Kemudian kita bisa bahas juga tentang istilah, misalkan sama juga ya, istilah energi sinyal dan juga daya sinyal. Kalau energi sinyal itu dia adalah penjumlahan Xn dikuadratkan, magnitudenya dikuadratkan. Nah, untuk yang periodik dia dari 0 sampai dengan n-1. Oke, jadi bukan dari minus taingga sampai dengan taingga, tapi dari 0 sampai dengan n-1. Nah, daya itu kan adalah energi rata-rata. Berarti kita bagi dengan N dari EX gitu. Nah, berarti sigma dari N sama 0 sampai dengan N besar min 1, Xn dalam satu periode dibagi dengan periodenya. Kalau kita substitusikan Xn ini dengan ekspresi dari yang sintesis ini, yang periodik ya, ini yang periodik, kita substitusikan, maka kita dapat nyatakan juga ini sebagai, atau ini aja deh, ini sebagai sigma K sama dengan 0 sampai N-1 mutlak CK kuadrat. Nah, ini adalah yang kita kenal dengan teorema Parseval. Jadi kalau ditanya berapa Parseval, berapa daya sinyal, kita bisa either menghitung Xn ya, magnitudenya kita kuadratkan, atau kita menghitung magnitud CK-nya saja dikuadratkan, seperti itu. Lalu apalagi ya yang bisa dibahas? Oh ya, perhatikan ya. Coba kita sedikit fokus ke bagian ini ya, Fourier transform bagian analisis. Perhatikan, X omega adalah ini, sigma N sama dengan minus taingga sama dengan taingga, Xn E pangkat minus J omega N. Ini familiar nggak nih? Kira-kira bentuknya mirip dengan apa? Iya, benar sekali. Ini mirip sekali dengan Z transform. Iya nggak? Perhatikan bahwa Z transform itu XZ, kan dia adalah sigma N dari minus taingga sampai taingga Xn E pangkat minus Z. Xn Z pangkat minus N. Ya kan? Ingat, ini adalah definisi dari Z transform. Perhatikan, gimana caranya dari sini bisa ke sini. Nah, perhatikan bahwa yang beda itu adalah di terms ininya ya, E pangkat minus J omega N, ini Z pangkat minus N. Oh, berarti kalau kita substitusikan Z sama dengan E pangkat J omega, kita akan peroleh ekspresi seperti di kiri. Artinya, Fourier transform itu adalah transformasi Z yang dievaluasi pada Z sama dengan E pangkat J omega. Nah, ini itu apa? Ini adalah unit circle. Nah, berarti kalau secara ilustrasi, ini kita balik ngomongin tentang transformasi Z ya. Kalau kita punya bidang kompleks Z-plane, ini REZ, ini imaginary Z. Kalau kita tinjau Z sama dengan E pangkat J omega, ini sebuah lingkaran berjari-jari satu. Nah, ini adalah apa ya istilahnya? Ini adalah grafik dari X omega gitu. Artinya bayangin ya, ini kalau kita lihat dari atas. Kita lihat dari atas ya, seperti ini. Ini misalkan ada sumbu nembus nih. Ada sumbu nembus. Ini misalkan REZ, ini imaginary Z. Kemudian ada lingkaran. Nah,
Misalkan ada grafik nih seperti ini. Nah, ini bayangin kayak sebuah karton gitu ya, dilipat menjadi tabung. Kalau kita buka, nah kita memiliki grafik dari X omega gitu. X omega. Jadi misalkan dari bidang Z plane ini, kita tinjau ini, dia kan kalau kita hitung ya XZ gitu, dia kan ada nilai-nilainya kan di setiap titik kan. Kalau kita tinjau lembaran lingkaran ini, dia kan akan membentuk seperti tabung gini gitu. Ya dia mungkin ada bentuknya seperti ini. Nah kalau kita buka lembarannya, ya kita memiliki grafik dari X omega gitu. Jadi kesimpulannya, Fourier transform itu adalah Z transform yang dievaluasi pada unit circle gitu. Nah, kemudian apalagi yang bisa dibahas? Next, kita ngomongin tentang sinyal ganjil dan sinyal genap. Oke. Ingat ya, dulu di awal banget di bab awal ketika kita ngomongin sinyal waktu diskrit, Xn itu kan dapat kita nyatakan sebagai komponen genapnya ditambah komponen ganjilnya. Ya kan? Ya kalau kita misalkan punya, yang dimaksud dengan sinyal genap itu kan dia simetris terhadap sumbu tegak ini. Jadi misalkan seperti ini gitu. Nah ini genap nih karena kiri dan kanan tuh sama. Nah kan ini genap. Kalau ganjil dia tuh intinya gini. Intinya itu X minus N sama dengan minus XN gitu. Jadi kalau misalkan ini, kalau tengah itu pasti wajib 0 ya. Kalau ini 1, ini minus 1, ini 5, ini minus 5, ini 1, ini minus 1, dan seterusnya gitu. Jadi dia simetrisnya itu terhadap sumbu ini gitu. Sumbu Y sama dengan X gitu. Itu sinyal ganjil. Nah, apa nih kaitan sinyal ganjil dan genap dengan domain frekuensi? Perhatikan, kalau domain frekuensi ya, X omega, kita lihat dari definisinya. Dia kan ada perkalian dengan suatu bilangan imajiner, ya kan? Ada komponen J-nya nih, ada J. Berarti kan most likely X omega ini akan berbentuk kompleks juga kan? Makanya dia akan punya namanya bagian realnya, dan bagian imajinernya. Gitu. Apa nih kaitannya antara sinyal ganjil dan sinyal genap? Jadi, kalau Xn itu merupakan sinyal genap, ini ekuivalen dengan X omega itu bersifat real gitu. Jadi yang ada tuh cuma yang ini doang. Tuh, nih saya kuningin ya. Di sisi lain, kalau misalkan Xn itu ganjil, dia ekuivalen dengan X omega itu imajiner. Jadi yang ada tuh cuma yang hijau ini doang gitu. Oke, mungkin untuk video kali ini kayak gitu dulu ya. Kita akan coba bahas secara lebih detail pada contoh soal di video berikutnya nih biar lebih jelas. Oke, sekian. Terima kasih.